Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tugas kelompok tentang membuat aplikasi resep makanan menggunakan Android Studio. Dan kelompok kami yang pertama ada Ferry Sandriawan, Yayat Wahyudin, Maulana Firdaus, Adam Farizan Gibran, dan Erlan Dwi Andola. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu Android Studio. Android Studio adalah Integrated Development Environment IDE untuk sistem operasi Android yang dibangun di atas perangkat lunak JetBrains, IntelliJ, IDEA, dan didesain khusus untuk pengembangan Android. IDE ini merupakan pengganti dari Eclipse Android Development Tools ADT yang sebelumnya merupakan IDE utama untuk pengembangan aplikasi Android. Android Studio sendiri pertama kali diumumkan di Google I/O Conference pada tanggal 16 Mei 2013. Ini merupakan tahap preview dari versi 1 pada Mei 2013 dan memasuki tahap beta sejak versi 8 dan mulai rilis pada Juni 2014. Versi rilis stabil yang pertama dirilis pada Desember 2014 dimulai sejak versi 1. Sedangkan versi stabil yang sekarang adalah versi 4.0 yang dirilis pada Mei 2020. Fitur-fitur yang tersedia saat ini di dalam stable version. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yayat. Manfaat Android Studio. Dengan mempelajari Android Studio dapat membantu Anda untuk mempercepat pembuatan aplikasi yang Anda inginkan. Android Studio merupakan sebuah tools yang mudah dipahami dan digunakan. Dalam satu tools, ini Anda bisa mendapatkan berbagai manfaat, mulai dari pembuatan aplikasi hingga testing aplikasi. Bahkan dengan belajar Android Studio, maka Anda bisa menghemat waktu kerja untuk dapat lebih produktif. Dapat memperdalam ilmu codingan dengan baik. Karena dalam Android Studio diberikan beberapa referensi ketika Anda mengetik sintaks. Dengan begitu tentunya Anda akan mencari tahu apa saja kegunaan dari sintaks yang terdapat. Sarana pembelajaran coding dan pembuatan aplikasi yang baik dan praktik hanya dengan Android Studio. Fitur-fitur Android Studio. Environment yang mempermudah Anda untuk mengembangkan aplikasi untuk Android. Support dalam mengembangkan aplikasi Android TV dan Android Wear. Template untuk menentukan desain dan komponen Android. Editor layout dengan interface drag and drop. Refactoring dan memperbaikan cepat khusus Android. Dukungan build berbasis Gradle. Integrasi ProGuard, emulator yang cepat dan berbagai fitur di dalamnya. Dapat terintegrasi dengan Google Cloud, Messenger, dan App Engine. Dukungan program Basic C++ dan NDK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maulana. Yang selanjutnya ada kelebihan dari Android Studio. Tidak ada masalah kompatibilitas dengan kode Java yang ada. Terus perawatan yang mudah. Yang ketiga lebih sedikit bug. Yang ketiga lebih sedikit bug dan lebih sedikit waktu yang dibutuhkan dalam penjaminan kualitas. Yang terakhir reliable. Terus adapun kekurangan dari Android Studio yaitu pengembangan mengeluh tentang kecepatan kompilasi yang lebih lambat sebagai kelemahan utama untuk bekerja dengan Kotlin. Dan yang kedua itu cukup baru dan inilah mengapa tidak semua pengembang Android ahli telah menguasainya sejauh ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Erlan. Selanjutnya adalah cara install Android Studio. Yang pertama, buka installer Android Studio yang sudah Anda unduh, kemudian klik Next. Setelah itu, muncul jendela baru yang memberikan Anda beberapa pilihan komponen apa saja yang ingin Anda install, beserta versi Android-nya. Lalu klik Next. Selanjutnya, Anda akan melihat License Agreement, Play Agree. Setelah itu, Anda akan melihat pilihan lokasi penyimpanan file. Anda tidak perlu mengubah direktori yang sudah mereka pilih. Anda tinggal klik default dan file yang Anda akan simpan ke direktori yang sudah mereka sediakan. Klik Next dan di layar selanjutnya klik Install.
Setelah proses instalasinya selesai, klik Next. Kalau sudah, Anda akan melihat Windows Completing Android Studio Setup. Anda tidak perlu mengubah pilihan Start Android Studio dan langsung saja klik Finish. Setelah itu, Anda akan melihat jendela baru dengan dua pilihan. Checklist pilihan kedua jika kalian belum pernah menginstal IDE Android Studio sebelumnya dan pilih OK. Setelah itu, Anda akan melihat layar Welcome dari Android Studio dan klik Next. Selanjutnya, pilih Standar dan klik Next. Dan Anda kemudian akan melihat jendela SDK Komponen Setup. Pilih komponen yang ingin Anda install dan klik Next. Pada layar selanjutnya, klik Finish. Anda kemudian akan melihat layar Downloading Component. Setelah unduhan Anda selesai, proses instalasi Android Studio telah selesai. Anda tinggal klik Finish, kemudian Anda akan melihat jendela Welcome to Android Studio. Dan selanjutnya adalah tampilan aplikasi pemesanan makanan. Dan selanjutnya, tampilan ketika sudah memilih resep makanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ferry Sandiawan. Kesimpulan dan saran. Dalam perkembangan Android Studio telah banyak mengalami perubahan setelah diakuisisi oleh Google. Dengan menggunakan Android Studio, kita dapat dengan mudah membuat, mengedit, bahkan testing aplikasi hanya dengan satu tools Android Studio saja. Yang kedua, Android Studio memiliki operating system yang open source alias gratis, sehingga memudahkan kita untuk mengembangkan aplikasi dengan Android Studio. Dengan Android yang bisa support dengan banyak versi, mulai dari Oreo, Jelly Bean, KitKat, memudahkan kita untuk membuat aplikasi. Yang ketiga, bahan kita dapat membuat aplikasi dengan drag and drop pada laman kerja kita karena Android memiliki emulator yang fleksibel. Dengan segala keuntungan ini, Android Studio dapat memudahkan para pembuat aplikasi atau programmer untuk membuat aplikasi dengan cepat. Yang selanjutnya, kami dari kelompok akan menampilkan demo dari resep makanan yang dilanjutkan oleh Adam. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah pertama, yaitu membuat project baru di Android Studio dengan cara klik file, project baru. Ketika diminta untuk memilih default activity, pilih empty activity dan klik next. Dan yang selanjutnya, kita akan mendownload file assets. Yang selanjutnya, kita akan mengubah build grade menjadi dependencies implementation file tree dir libs include dalam kurung jar. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yayat Wahyudin. Sekarang saya akan menjelaskan dari resep makanan itu, daftar resep makanan. Di sini kita pakai Activity Java, Activity XL, dan itu untuk menampilkan daftar resep makanan. Dan di sini itu berisi tentang layout dan input dari resep makanan, misalnya dari ayam bakar, sate ayam, itu terdapat dari main activity XML. Adapun drawable, di sini menggunakan drawable. Darulang, anjing mati. Dari drawable ya. Adapun drawable, ini di sini ada tadi gimana sih? Di sini kita menggunakan drawable. Itu untuk sebuah file yang dapat digunakan dan diimplementasikan ke dalam layout activity sebagai penampil gambar. Dan di sini Android scrollbar itu digunakan untuk vertikal. Di sini menggunakan vertikal untuk menggeser atas ke bawah daripada daftar resep makanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ferry Sandiawan. Setelah tampilan awal yang ditampilkan, bisa melihat tampilan dari resep makanan yang sudah di list tersebut menggunakan activity detail XML dan detail activity Java. Di sini ditampilkan isi-isi dari bahan-bahan dan bahan-bahan dan topping ayam seperti resep
yang sudah di resep-resep yang sudah ada. Pengertian linear layout itu merupakan fungsi untuk menampilkan komponen-komponen aplikasi, yaitu contohnya teks, gambar, dan lainnya, seperti simbol. Selanjutnya akan dibahas oleh Erlan Dwi Andola. Selanjutnya adalah di programnya itu kita tulis card view. Card view sistem menyediakan card view API sebagai cara mudah untuk menampilkan informasi di dalam kartu yang memiliki tampilan konsisten di seluruh platform. Dalam program ini, card view berisi view, image view, text view, dan linear layout untuk menampilkan informasi tertentu kepada pengguna. View pada dasarnya adalah sebuah kotak yang berisi berbagai macam konten. Konten tersebut dapat berupa kalimat, gambar, tulisan, tombol, dan sebagainya. Bahasa yang digunakan untuk membuat view pada Android berupa XML. Kode XML itu ada text view, Android text. Kode program ditulis dalam tag. Tag didefinisikan dengan kurung siku. Terdapat dua tag, yaitu tag pembuka dan tag penutup. Perbedaan antara tag pembuka dan tag penutup terdapat tanda garis miring. Di dalam text view, terdapat nama tag yang mewakili view yang ingin dipakai. Dalam contoh di atas, nama tag adalah text view. Terdapat atribut-atribut yang digunakan untuk mengcustom view tersebut, semisal untuk konten, warna, tinggi, dan lain-lain. Setiap atribut memiliki nilai. Nilai mewakili apa yang akan di-custom pada setiap atribut. Nilai tersebut dipisahkan dari atributnya oleh tanda sama dengan dan ditulis dalam tanda petik 2. Dan macam-macam view grupnya ada linear layout. View disusun secara berderet baik horizontal ataupun vertikal pada view group. Untuk menggunakan linear layout, cukup menggunakan tag linear layout. Mengatur tinggi dan lebar layout, satuan panjang, untuk panjang, tinggi, dan lain-lain biasanya didefinisikan dengan satuan dp, atau untuk membuatnya menyesuaikan lebar dan tinggi teks. Anda dapat menggunakan mengisi nilainya dengan wrap content. Pada kode di atas, linear layout menggunakan match parent yang mengakibatkannya memiliki tinggi dan lebar sebesar resolusi layar. Begitu juga dengan text view yang menyesuaikan linear layout memiliki lebar sebesar layar. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Maulana Firdaus. Yang selanjutnya itu menggunakan intent, yaitu untuk menyediakan fasilitas untuk melakukan pengikatan waktu proses akhir antara kode dalam aplikasi yang berbeda. Terus ada layout inverter digunakan jika kita ingin menambahkan layout tambahan pada activity main kita. Terus ada view group memudahkan kita untuk menyusun desain layout pada aplikasi Android sesuai keinginan kita. Dan ada text view juga di sini, yaitu untuk salah satu widget yang digunakan untuk menampilkan teks ataupun angka serta simbol lainnya. Dan ada juga array list dapat menambah data baru secara dinamis tanpa harus menentukan ukurannya di awal. Dan extends pada Java berfungsi untuk memanggil fungsi dari kelas lain. Dan aplikasi ini juga dihubungkan ke internet. Jika tidak dihubungkan ke internet, maka aplikasi ini tidak akan berjalan dan gambar pun tidak akan muncul. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.